kemudian dilanjut dengan pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Brian selaku moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada MC selaku pembawa acara kali ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Brian Muhammad Rizky Jaku selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Saiful Salim selaku Ketua Permahi yang telah berkesempatan hadir dan bisa memberikan waktunya untuk bisa mengisi atau berbagi dengan kami dan bisa membantu kelompok kami di mata kuliah ini untuk memenuhi tugas kami. Terima kasih banyak kepada Bang Saiful, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang telah berkesempatan untuk hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Baik, sebelum saya memulai untuk diskusi kita pada sore hari ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu Bang Saiful. Ya, Bang Saiful dengan nama lengkap itu Saiful Salim, yang sekarang menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional Permahi Indonesia, dan beliau punya berbagai pengalaman di organisasi internal maupun eksternal yang begitu banyak. Yang di bidang internal itu pernah menjabat sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta pada tahun 2016-2017, pernah menjabat sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu FH UEM tahun 2017-2018. Yang ketiga pernah menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Debat Konstitusi FH UEM pada 2018-2019. Yang pertama, organisasi eksternal yang begitu banyak juga, yaitu Ketua Umum Forum Kajian Keadilan Mahasiswa Hukum tahun 2016-2017, pernah menjadi Wakil Ketua Komisariat Perhimpunan Mahasiswa Hukum 2016-2017, Ketua Biro Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di Yogyakarta 2017-2018, dan sekarang menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional atau Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau DPN Permahi tahun 2021 hingga 2023. Beliau pernah berpengalaman menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum, politik, kebijakan publik, HAM, dan demokrasi, serta lingkungan. Itu adalah track record dan catatan dari Bung Saiful selaku narasumber kita pada sore hari ini. Baik, sebelum saya ingin memulai, saya ingin memberikan attention dulu kepada audiens bahwa webinar kita pada sore hari ini itu mengusung tema peran masyarakat sipil dalam perumusan RKUHP yang ditinjau dari perspektif hukum formal. Dan saya ingin memberikan attention juga kepada seluruh audiens bahwa kita selaku mahasiswa Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta meninjau dalam perspektif kacamata politik, yaitu perspektif secara formal atau dari hukum formal, bukan secara substansial atau material dari Undang-Undang RKUHP itu sendiri. Karena itu merupakan ranah dari bidang studi ilmu hukum. Untuk lebih lanjut untuk dielaborasi mengenai tema kita pada hari ini, saya persilakan kepada yang terhormat Bang Saiful Salim selaku Ketua Permahi untuk bisa memberikan. Untuk kesempatannya saya berikan ke Bang Saiful. Ya, suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Bang. Oke, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore. Semoga pertemuan kita kali ini membawa hal yang baik ya. Teruntuk teman-teman semua, saya doakan agar sehat karena masa transisi setelah pasca pandemi ini dan Indonesia diperhadapkan dengan berbagai macam polemik ya, mulai dari lembaga negara, ya bisa kita bilang polisi hari ini seperti apa gitu kan, DPR hari ini seperti apa, pemerintah hari ini seperti apa, dan lain sebagainya. Harapannya ini menjadi kajian strategis bagi teman-teman ilmu politik di Universitas Veteran Jakarta. Menjadi satu kebanggaan bagi saya juga
telah diundang dalam kegiatan ini dan dipercayakan untuk menjadi narasumber untuk melengkapi studi teman-teman di ilmu politik di UPN Jakarta. Saya kali ini sudah 2 kali diundang, tapi pernah diundang oleh UPN Yogyakarta. Kebetulan saya dari alumni Jogja, sampai saya terkadang berpikir, kok bisa ya saya diundang terus di UPN, ya intinya di UPN tapi meskipun berbeda tempatnya. Harapannya meskipun berbeda tapi semangatnya tetap sama, adalah semangat intelektual untuk kita semua untuk belajar. Pertama-tama yang saya hormati saudara Brian Rizky yang membangun komunikasi dengan saya secara langsung. Mohon maaf banget kemarin saya berhalangan, kebetulan ada beberapa agenda yang perlu saya selesaikan. Dan yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman peserta pada webinar ataupun podcast ya kita hari ini, teman-teman dari UPN. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya kira kalau tidak berpartisipasi, maka perkuliahannya tidak akan selesai ya dalam hal mata kuliah tersebut. Kebetulan saya juga pernah berstudi di S1 dulu. Saya juga pernah mengundang teman-teman politik untuk mengisi kegiatan pada kegiatan saya juga. Persis sama seperti hari ini yang kita laksanakan. Dulu saya juga mengkaji terkait dengan mata kuliah yang pernah saya mengulang ya, bukan mengulang karena nilainya error tidak, tapi maksimal praktek dalam analisis di DPRD itu waktu itu DPRD Jogja kami sangat minim data sehingga kami diminta ulang untuk melakukan riset. Itu terkait dengan undang-undang kepartaian atau undang-undang pemilu. Itu mungkin teman-teman lebih paham ya dalam hal ini. Makanya kami mengundang juga sama dengan seperti teman-teman lakukan saat ini. Yang saya hormati juga apabila ada perwakilan dari prodi ataupun fakultas dari Universitas Veteran Jakarta. Salam bangga saya, hormat saya kepada seluruh stakeholder yang ada di Universitas Veteran Jakarta, terutama bagi prodi maupun fakultas yang mengampuh teman-teman peserta pada kegiatan hari ini. Jujur, ini pertemuan pertama ya, semoga ke depan kita bisa dapat berkolaborasi juga dalam hal untuk bagaimana melakukan kajian-kajian kritis terkait dengan fenomena politik hukum kita saat. Harapannya dengan adanya teman-teman hari ini, saya melengkapi pikiran saya juga dengan diskusi dengan teman-teman agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Perlu perkenalkan diri dulu ya. Saya Saiful Salim. Ini koreksi juga bagi teman-teman dari terutama Mas Rian yang komunikasi. Saya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, yang dalam artian kata lain adalah Dewan Pimpinan Pusat atau pengurus besar atau pimpinan yang berada di Jakarta. Karena saya membawahi kurang lebih ada 40 sampai 50 sekian cabang seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi surat yang diberikan ke saya bukan ketua umum di UI, ya seperti itu. Jadi ini saya sekaligus mengklarifikasi. Oke baik, saya akan masuk pada atau kita kenalan dulu nih satu-satu nih, biar lebih akrab. Boleh, Bang. Boleh. Silakan. Saya Saiful Salim ya, Ketua Umum DPN Permai. Saya persilakan kepada moderator atau langsung aja untuk semua teman-teman. Atau mungkin diatur oleh moderator juga nggak apa-apa. Silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Brian Muhammad Rizky, selaku moderator mahasiswa S1 Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mungkin saya memperkenalkan teman-teman saya sekaligus teman-teman kelompok saya ya. Di sini ada penanggap aktif yaitu Fani Putri Sembiring. Rekan saya ada MC juga Rehan Satria selaku anggota kelompok juga kami. Di sini juga ada penanggap dari Sylvia Paras, ada juga penanggap dari Dinar Wahyu. Kami semua satu kelompok dalam bidang studi mata kuliah demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Itu dari kelompok. Dan yang lain adalah audiens yang berpartisipasi secara sukarelawan untuk bisa hadir pada sore hari ini. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak Mas Rian. Ini cocok kalau kita sebut adalah forum intelektual yang menggunakan mekanisme FGD
forum group discussion sebenarnya, bukan pada podcast ya, karena ada penanggap. Kita juga semacam membuka ruang untuk bagaimana lebih kritis, lebih mempertajam dalam hal apa yang kemudian nanti saya sampaikan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan diskusi kita kali ini, partisipasi ya, masyarakat sipil ataupun partisipasi publik dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana atau yang disebut dengan RKUHP. Sebelum saya jauh ke sana dan sebelum saya membagikan materi saya, karena jujur sampai saat ini tadi saya baru kurang lebih 1 jam lebih saya buatkan materi, tapi hanya garis besar. Tapi mudah-mudahan nanti malam ataupun besok sudah saya kirim materi konkret. Karena saya dikabari juga, mohon maaf dadakan, suratnya baru masuk. Karena saya tidak bisa mengiyakan ataupun menyanggupi apabila surat itu belum masuk. Surat baru masuk 3 hari ya, 4 hari ya. Artinya saya juga pas di 4 hari itu ada agenda. Kebetulan juga baru pulang dari beberapa daerah kemarin dan alhamdulillah saya masih bisa sempat menyanggupi lah. Oke, baik. Pertemuan kita pada kali ini, kita kalau ketika berbicara terkait dengan partisipasi publik pada suatu kebijakan publik, maka tidak lepas dari kata yang disebut dengan kebebasan berdemokrasi ataupun demokrasi. Kita kenal di Indonesia hari ini, apalagi negara kita dengan menganut sistem demokrasi, di mana Indonesia juga memiliki semacam konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang artinya bahwa Indonesia berbentuk ataupun berdasar kepada hukum. Dalam artian bahwa ketika kita berbicara soal demokrasi, maka sudah pastinya akan diatur oleh rule-nya. Istilahnya hukum sebagai rule of the game, sebagai satu cara untuk melakukan sebuah peraturan dalam komunitas organisasi, entah dalam skala kecil sampai skala besar. Namun dalam hari ini ketika kita bicara dalam skala negara, teman-teman bisa melihat kalau nggak salah bahwa terletak pada pasal 1 ya, ayat 2 dan ayat 3 itu, kita bicara soal kedaulatan dan kita bicara soal bentuk negara. Kalau kita bicara dalam pasal 1, ayat 1, maka dia bicara soal kedaulatan itu berada pada tangan rakyat, gitu. Kata lain, di zaman dulu, di zaman Renaissance, di zaman kegelapan, di zaman menuju zaman terang itu, dalam sistem kenegaraan kita ada istilah namanya Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, yang seperti itu. Nah, itu salah satu semangat kedaulatan ataupun semangat demokrasi. Yang kedua, kita bicara soal dari rakyat atau from the people, by the people to the people. Artinya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kan gitu. Jadi, teman-teman sekalian, untuk menganalisis negara kita dengan menganut sistem demokrasi, maka jangan jauh-jauh. Kita lihat dulu di pasal 1 ayat 2. Itu jelas, menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah berkekuatan berada di tangan rakyat. Jadi seperti itu. Namun karena kita bicara soal sipil, bicara soal warga, bicara soal rakyat, maka tidak boleh kita pisahkan dengan yang namanya kekuasaan dalam bentuk hukum. Sistem negara kita, karena dia menganut sistem hukum yang dulunya semangatnya adalah mahstat. Mahstat itu lebih kepada otoritarias, ataupun dalam hari ini kita menganut, kita kenal, mohon maaf saya, kita kenal negara kita dengan disebut dengan Rechtsstaat, atau disebut dengan negara kekuasaan yang berbentuk pada hukum. Jadi seperti bukan mahstat. Kalau mahstat itu lebih kepada kekuasaan otoritatif, tapi kalau Rechtsstaat dia lebih kepada kekuasaan yang lebih kepada keadilan dan lain-lain. Nah, karena kita melihat bahwa pada pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 sudah mencerminkan bahwa bentuk negara dan kedaulatan kita, maka sudah menjadi suatu konsekuensi. Dalam artian bahwa konsekuensi logis kita, karena kita menganut prinsip demokrasi, maka Indonesia harus diwakilkan menggunakan lembaga. Mungkin teman-teman pernah membaca
teori Montesquieu ya. Kalau teori Montesquieu itu teman-teman politik dan teman-teman hukum wajib pelajari terkait dengan kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Nah, karena kita sudah menganut sistem demokrasi, maka lembaga yang mewakili publik ataupun disebut dengan rakyat ataupun masyarakat itu ya harus berbentuk legislatif, kata Montesquieu. Eksekutif lebih kepada bagaimana mengurus organisasinya, pemerintahannya, kekuasaannya, seperti itu. Ketika kita bicara soal yudikatif, maka bicara soal bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana soal substansi yang nanti diaturnya. Nah, sekarang kita bicara soal legislatif. Artinya ada yang diwakilkan. Mungkin di sini saya tidak akan memberikan terlalu banyak soal pemahaman ini karena istilahnya nanti masa buaya kok mau dikadalin. Artinya teman-teman politik nggak mungkin toh untuk mengkaji secara terperinci mohon maaf, teman-teman hukum tidak mungkin mengkaji secara terperinci terkait dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya yakin teman-teman politik lebih paham juga gitu. Oleh karena itu politik dan hukum tidak bisa dipisahkan. Nah, yang kedua bahwa ketika kita berbicara soal kepentingan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif serta lembaga eksekutif, tapi saya ingin menyoroti terkait dengan poin legislatif. Jangan kita salah kaprah terkait dengan demokrasi kita hari ini. Demokrasi kita hari ini ada yang mengatakan bahwa dengan minimnya partisipasi publik, maka itu kurangnya mencederai nilai-nilai demokrasi. Padahal demokrasi yang kita pahami saat ini adalah telah diwakilkan. Demokrasi perwakilan hari ini. Tapi karena Indonesia juga menganut sistem demokrasi Pancasila atau disebut dengan demokrasi deliberatif, maka Indonesia sudah sepantasnya mengedepankan nilai-nilai partisipasi publik. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin di sini saya tidak akan mengulas banyak, tapi saya akan menyentuh sedikit soal Dewan Perwakilan Rakyat yang memang nantinya lembaga tersebut dia menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kan seperti itu. Penyampaian aspirasi masyarakatnya kepada siapa? Ya kepada negara begitu. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 20 poin A ayat 1 Undang-Undang 45 bahwa kewenangan daripada Dewan Perwakilan Rakyat itu mulai dari pusat sampai daerah, dia memiliki tugas legislasi yang artinya bahwa dia membuat suatu produk legislasi. Jadi sebelum amandemen dan pasca amandemen itu ada beberapa perubahan. Tapi setelah pasca amandemen, DPR dan Presiden itu memiliki wajah yang sama, dapat mengusulkan, dapat membentuk, dan dapat mengesahkan secara bersama. Oleh sebab itu, karena DPR ini memiliki kewenangan legislasinya, kekuasaan untuk membuat undang-undang, atau disebut dengan, ada juga disebut dengan pengawasan anggaran, istilahnya budgetingnya dan sebagainya, maka ini menjadi salah satu pusat sentral yang sangat penting bagi peradaban sebuah bangsa ataupun sebuah negara. Maka itulah disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk bagaimana mengatur dan menjalankan sebuah ataupun mengontrol berjalannya sebuah roda pemerintahan. Itu kalau kita kaji dalam teori Montesquieu, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf teman-teman. Nanti saya akan membahas lebih kepada partisipasi publik yang lebih jelas. Tapi sebelum jauh-jauh ke sana, bahwa ketika kita melihat semangat teori Montesquieu dalam hal untuk semangat teori Montesquieu itu antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu sebenarnya dia kepada separation of power ataupun pemisahan kekuasaan. Jadi artinya bahwa sederhananya begini, eksekutif ya sudah urusan eksekutif, tidak bisa dicampur aduk dengan legislatif maupun yudikatif seperti itu. Namun hari ini ketika kita melihat praktik sistem ketatanegaraan kita, bukan lagi pemisahan kekuasaan, tapi distribution of power ataupun pembagian kekuasaan. Akhirnya di situ berlakulah yang disebut dengan check and balances system. Karena dia berlaku check and balances system, artinya kewenangan si A dan kewenangan si B dan kewenangan si C itu kurang lebih harus distributif ataupun dia harus sama dalam hal
memproduk sesuatu undang-undang ataupun membuat satu kebijakan publik dan lain sebagainya, itu dia harus sering melakukan koordinasi, kajian bersama dan lain sebagainya. Makanya disebut dengan check and balance system. Nanti teman-teman silakan cari dalam beberapa teori ketatanegaraan terkait dengan negara kita. Nah, dalam hal untuk bagaimana tahapan untuk melihat kewenangan DPR dalam hal membuat sebuah peraturan perundang-undangan, kalau kita menyentuh sedikit ya soal partisipasi publik. Kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan undang-undang itu menurut undang-undang itu Undang-Undang 1945 itu kurang lebih sama hari ini setelah pasca amandemen. Tapi kalau ketika kita lihat dalam tahapan pembuatan undang-undang menurut Undang-Undang P3 atau istilahnya peraturan pembentukan perundang-undangan, itu kita bisa melihat ada dua mekanisme. Satu, proses secara material, dan yang kedua adalah proses secara formil. Nah, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terkait dengan pembuatan undang-undang yang kemudian itu mencakup tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, dan tahapan pembahasan serta pengesahan dan mengundangkan. Gitu, atau istilahnya tahapan pengundangan. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, apakah DPR sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini, kalau kita mengacu pada kasus hari ini, artinya apakah DPR sudah mewakili masyarakat hari ini? Nah, ini dia debatable, artinya menuai kontroversi. Banyak para pakar menganggap bahwa DPR hari ini hanya mengedepankan kepentingannya dibandingkan kepentingan masyarakat. Minimnya ataupun kurangnya membuka ruang kepada publik, sehingga minimnya partisipasi publik. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa jangan membuka ruang partisipasi publik yang sangat cukup luas, karena tidak mungkin kita menanyakan pada 270 juta penduduk di Indonesia, minimal perwakilannya yang bersesuaian dengan kepentingan produk undang-undangnya seperti apa. Nah, oleh sebab itu, lembaga DPR yang memiliki kewenangan itu, tidak semua komisi memiliki kewenangan itu. Namun komisi yang berwenang adalah komisi 3 di DPR RI. Jadi teman-teman bisa nanti lihat bagaimana terkait dengan mereka itu menyusun ataupun membahas dan sebagainya. Nah, tapi saya ingin jelaskan sedikit bahwa tahapan perencanaan ya, tahapan perencanaan itu, maaf kalau saya agak-agak lupa, nanti tolong teman-teman bantu saya untuk menjelaskan. Tahapan perencanaan itu kalau ketika kita mau melihat bahwa ada usul inisiatif rancangan undang-undang itu bisa berasal daripada DPR, Presiden, ataupun DPD. Iya kan, karena ini masih dalam tahapan perencanaan sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Tapi hari ini lagi rame-ramenya kan katanya DPD itu semacam singa ompong ya. Mohon maaf, saya bisa katakan itu karena banyak pakar yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena DPD dia hanya mengajukan, dia hanya melakukan perencanaan sebagaimana dilihat pada inklusivitas DPR yang lebih luas karena dia partisipasi publiknya, sedangkan DPD lebih kepada daerah, yang artinya dia hanya berwenang dalam hal isu-isu kedaerahan seperti itu. Nah, dalam hal program legislasi nasional ataupun prolegnas dalam tahapan perencanaan ini, prolegnas akan diadakan ya dengan tujuan agar pembangunan hukum ke depan itu bisa terus dan terintegrasi dengan baik. Yang artinya bahwa setiap lembaga mulai dari DPR, DPD sampai Presiden itu harus bagaimana melakukan sebuah perencanaan yang baik. Begitu, melakukan perencanaan yang baik agar dapat terintegrasi semua kepentingan-kepentingan yang kemudian itu diproduk dalam bentuk undang-undang ataupun hukum. Nah, yang pastinya teman-teman sejauh ini kalau menurut saya bahwa terkait dengan perencanaan memiliki syarat akan kepentingan, entah secara politik ataupun kepentingan lain. Bisa kepentingan fraksi, bisa kepentingan istilahnya ya fraksi ataupun partai politik, bisa saja karena kepentingan individu. Nah, tapi saya nggak mau menyentuh soal itu. Kalau toh saya menyentuh soal itu juga nanti kaitannya dengan partisipasi publik, mungkin dalam hal ini soal RKUHP saya kira
jauh akan syarat kepentingan. Karena saya mahasiswa hukum, saya paham benar dan mengikuti perkembangan soal RKUHP, bagaimana partisipasi publik terkait dengan RUU KUHP mulai dari 1956 sampai 2019 kemarin yang ramai. Nah, yang kedua saya ingin jelaskan dulu terkait dengan tahapan penyusunan rancangan undang-undangnya. Artinya dia tahapan menyusun. Nah, Presiden ataupun DPR ataupun DPD semua itu harus disertai dengan naskah akademik. Jadi teman-teman kalau pernah mendengar bilang dalam istilah hukum, kalau kami itu dulu ada namanya mata kuliah yang mengatur ataupun yang mengampu itu disebut dengan mata kuliah mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan ataupun mata kuliah penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada yang diistilahkan dengan naskah akademis. Di dalam naskah akademis itu akan berbagai macam pandangan yang akan ataupun berbagai macam pertimbangan yang akan harus disusun soal rancangan undang-undang tersebut. Naskah akademis itu kurang lebih mulai dari tinjauannya, mulai dari filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis. Bila perlu historis. Kenapa? Karena secara historis setiap undang-undang ataupun pasal yang lahir itu harus berkorelasi dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Sesuai atau tidaknya itu harus dilihat pada tinjauan historisnya juga begitu. Memang pada umumnya cuma 3, sosiologis, yuridis, sama filosofis. Tapi harus ditinjau juga secara historis. Jangan sampai undang-undang yang terbaru ingin menggantikan undang-undang yang lama, itu dia akan tidak berkesesuaian. Oleh sebab itu, maka disebutlah harus adanya namanya naskah akademik. Nah, siapa yang melakukan penyusunan naskah akademik? Atau siapa yang nanti dilibatkan, teman-teman? Ternyata dalam penyusunan naskah akademik itu bukan hanya saja dosen, tapi setiap lembaga-lembaga yang berwenang yang sesuai dengan, contoh misalnya undang-undang tentang lingkungan hidup, maka dinas apa yang nanti mengkaji, ahli hukum siapa, ahli hukum bidang lingkungan, mungkin diambil oleh ahli hukum lingkungan bidang kesehatannya dan lain sebagainya. Itu dipanggil, dikorelasikan untuk menyusun sebuah naskah akademik. Begitu. Jadi setiap undang-undang punya kepentingan naskah akademik masing-masing. Oleh sebab itu, maka penelitian yang dilakukan ataupun pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya itu terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, teman-teman. Artinya harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh mengada-ngada. Dalam hal RKUHP, misalnya kita berbicara soal RKUHP, kan tidak mungkin pemerintah, DPR, dan lain sebagainya, karena sesuka hatinya dia, ya sudah, ayo kita buat nih undang-undangnya seperti ini. Menurut saya begini. Hukum itu bukan menurut analogi, bukan menurut huruf subjektif. Tapi hukum itu dia harus subjektif dan harus objektif. Harus melihat fakta. Begitu. Kalau menyusun bukan hanya saja soal ide, tidak. Bukan hanya saja soal normatif. Tapi untuk membuat undang-undang harus melihat pada fakta di lapangan. Begitu. Ada 2 teori yang paling orang hukum itu pasti pelajari. Ada 2 teori yang paling keren. Teori yang pertama itu namanya teori hukum progresif, dan yang kedua namanya teori hukum responsif. Untuk memproduk hukum harus melihat bagaimana perkembangan sebuah masyarakat ataupun perkembangan sosial masyarakat seperti apa, sehingga kebutuhan itu dapat diberikan terkait dengan bagaimana pemberlakuan hukumnya. Apalagi hukum progresif, hukum yang berkemajuan, hukum yang harus mampu menjawab tantangan. Nah, lalu bagaimana dengan hukum responsif? Hukum responsif itu dia melihat sesuatu, kepentingannya apa, harus langsung direspon dan kemudian dibentuklah dalam bentuk produk undang-undang, begitu. Nah, namun ada satu teori juga nih yang paling menarik, namanya teori hukum inklusif, atau kalau orang Jogja kenal dengan mazhab hukum tamsis, yang artinya ketika hukum itu dibentuk jangan memarginalkan masyarakatnya. Artinya ketika produk hukum dibuat itu harus dapat menjawab tantangan, dapat merespon kepentingan masyarakat, dan jangan memarginalkan masyarakatnya. Begitu. Artinya jangan mengkriminalisasi masyarakat ketika undang-undang itu dibuat. Kalau teman-teman mengingat metode Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu, banyak yang masih debatable, masih katanya A, B, C, D, dan lain sebagainya.
Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, apakah RKUHP sama dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja? Nanti kita bahas. Nah, oleh sebab itu, bahwa untuk melihat sebuah produk undang-undang, mohon maaf bukan melihat, tapi untuk membuat sebuah produk undang-undang, harus melihat pada tinjauan akademisnya, sehingga dapat menjawab sebuah tantangan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tahap yang berikut itu adalah tahapan pembahasan setelah rancangan undang-undang itu disusun. Nah, di tahapan ini pembahasan RUU ataupun rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan DPD. Nah, hanya dapat diikuti ataupun membahas terhadap rancangan undang-undang secara materi, begitu, yang berkaitan dengan apa sih makna ataupun fungsinya pasal tersebut. Nah, itu secara materialnya, begitu. Nah, kalau secara formilnya itu tadi yang sudah saya sebutkan tahapan-tahapan. Jadi materi itu terkait dengan isinya, sedangkan formil itu terkait dengan prosesnya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman. Nah, lalu ketika kita berbicara soal bentuk partisipasi publik, apakah jaminan partisipasi publik itu harus yang seperti apa dan bagaimana? Pertanyaan. Hari ini kan orang bilang, oh kurangnya minimnya atau kurang ataupun minimnya partisipasi publik. Yang menjadi pertanyaan, yang Anda ataupun kalian mau itu partisipasi publik yang seperti apa? Apakah saya selaku Saiful Salim bukan membawa nama organisasi atau Mas Brian Rizky ataupun Mbak Fani datang ke DPR lalu bilang begini, Bang atau Pak, saya mau ingin berpartisipasi dalam rancangan. Apakah yang seperti itu? Kan seperti itu. Harus konkret dong. Artinya ketika berbicara soal partisipasi publik, yaitu terkait dengan syarat yang kepentingannya seperti apa. RKUHP memang benar, dia akan membahas segala kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali, mau dia itu orang ekonomi, dia itu orang politik, dia orang hukum atau orang apapun itu, dia akan membahas karena dia bicara soal hukum publik. Betul. Tapi kan harus ada mekanismenya. Begitu. Jika teman-teman membaca terkait dengan sejarah pembentukan sejarah rancangan undang-undang KUHP, mohon maaf, saya secara pribadi selaku anak hukum itu melihat sampai hari ini banyak tokoh-tokoh hukum kita, bengawan-bengawan hukum itu kita meninggal. Kenapa meninggal? Dari sejak mereka muda sampai mereka tua, itu tidak pernah disahkan undang-undang ini. Mereka sudah melakukan berbagai macam riset ke luar negeri, mereka membuat semacam komparasi, perbandingan antara negara A, negara B, negara C. Begitu perbandingan sudah antara negara-negara, baru dengan negara kita, apakah nanti diadopsi atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, proses ini yang kemudian menurut saya bahwa sejarah panjang ini yang kita tidak melihat masyarakat hari ini. Mohon maaf, saya bukan membela soal RKUHP-nya atau meminta kepada DPR untuk segera mengesahkannya, tidak. Saya tidak mendukung mereka. Tapi menurut saya prosesnya sudah sesuai. Kenapa? Karena proses rancangan undang-undang ini sudah melalui mekanisme yang disebut dengan carry over. Artinya carry over ini maksudnya undang-undang yang dibuat, yang pernah dibuat dan hari ini harus dilanjutkan seperti itu. Harus dibahas lebih lengkap, lebih detail, lebih rigid. Begitu. Kalau teman-teman mau ingin lihat bahwa rancangan undang-undang RKUHP dulunya itu berbagai macam, pokoknya ratusan bahkan hampir ribuan pasal. Dikurangi sampai saat ini. Artinya bahwa ada tahapan di situ. Kan tidak mungkin tidak ada partisipasi publik, lalu RKUHP-nya tidak disahkan. Kalau tidak ada partisipasi publik, pasti sudah disahkan, teman-teman. Kalau kita bicara soal kepentingan pemerintah atau kepentingan DPR, pasti sudah disahkan. Mereka tidak butuh yang namanya masyarakat. Tapi karena mereka berhati-hati, RKUHP itu mereka susun karena negara Indonesia adalah negara yang pluralisme ya, beda suku, beda agama, beda budaya dan lain sebagainya, beda kebiasaan, ada hukum adat yang berbeda dan lain sebagainya. Sehingga sulit untuk disahkan. Harus ada tahapan yang harus panjang. Kurang lebih sudah berapa puluh tahun sampai saat ini. Yang artinya apa? Saya bukan mendramatisir soal proses ini. Tapi karena saya selaku mahasiswa hukum, kebetulan saya fokus pada hukum kesehatan ataupun lebih tepatnya hukum pidana kesehatan, saya tahu proses panjang soal RKUHP. Begitu, bahwa teman-teman sekalian, bahwa partisipasi publik yang dimaksud itu adalah
melalui kajian akademisnya tadi, melihat perkembangan masyarakat, mewawancarai masyarakat, membuat riset, memanggil orang-orang tertentu untuk mendiskusikan. Bukan cuma satu pakar loh di dalam RKUHP itu. Berbagai macam pakar hukum yang diundang. Hari ini ketika ada RKUHP dibilang begini, oh itu kepentingan Jokowi atau kepentingan kekuasaan saat ini. Hei teman-teman, kalau dibilang kepentingan Jokowi, maka untuk apa tuh di zaman Soekarno sudah ada, di zaman Soeharto sudah ada, di zaman Habibie, di zaman SBY, di zaman sampai hari ini Jokowi. Lalu menjadi pertanyaan kepentingan pemerintahan yang seperti apa? Nah, saya akan masuk pada posisi pasal yang kontroversi, katanya kontroversi. Misalnya kita melihat pasal terkait dengan penghinaan presiden. Dengan alasan bahwa presiden itu dihina karena pernah Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa penghinaan presiden ataupun penghinaan presiden itu dari zaman dulu itu ketika Raja Belanda Raja Belanda dihina dan lain sebagainya sehingga ada peraturan ini dan ini kolonial banget dan lain sebagainya. Mohon maaf teman-teman, terlepas dari sejarahnya, terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, ketika kita bicara soal hukum itu tidak bisa beranalogi. Karena kita bicara soal hukum pidana, itu bicara soal kepastian hukum. Yang dulunya deliknya namanya delik biasa, yang artinya yang dulunya itu tidak boleh kita menghina ataupun mengkritik presiden dengan sembarangan. Maka siapapun orang terdekat presiden dapat melaporkan. Tapi hari ini yang berhak melaporkan itu hanya presiden. Begitu. Yang berhak mengajukan pengaduan itu hanya presiden. Yang artinya apa? Bahwa pasal itu berbeda konteks dengan pasal yang sebelumnya. Mereka menganggap bahwa pasal sebelumnya itu diaktifkan kembali. Oh sorry bro. Dalam kajian hukum itu dia berbeda. Begitu. Kalau kita mau lihat filosofisnya apa? Ada pemberlakuan asas equality before the law di situ. Asas equality before the law yang dimaksud adalah apa? Yang pertama, masa presiden negara lain datang ke Indonesia, kita wajib menjaga harkat dan martabatnya, kita wajib untuk melindunginya, toh kenapa presiden kita tidak? Dalam istilah saja sudah berbeda. Antara mengkritik, menghina itu sudah berbeda. Dua kata yang berbeda atau dua kalimat yang berbeda. Apakah mengkritik, apakah menghina? Kalau menghina, ya sudah mohon maaf, semua kebun binatang disebutkan. Semua alat vital yang ada di manusia soal kelamin disebutkan. Karakter buruk semua disebutkan. Itu yang namanya menghina. Begitu. Tapi yang namanya mengkritik itu berbeda. Mengkritik mau. Contoh, presiden salah, presiden bohong nih. Apa? 9 nawacita yang dia pernah mengkampanyekan tidak. Ada beberapa yang belum terrealisasinya. Nah, itu namanya kritik. Meskipun kita bilang presiden bohong. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi janji kampanyenya. Tapi kalau misalnya mohon maaf, kita bilang nih, presiden A hewan liar misalnya. Itu jadi heboh, Pak. Kan begitu. Nah, dari segi narasi ataupun frasa saja sudah berbeda. Yang artinya apa? Negara ingin mengajak kita untuk lebih kritis, lebih ideal cara mengkritiknya. Negara mengajarkan kita untuk lebih baik. Tapi karena ada banyak kepentingan sehingga menganggap bahwa pasal tersebut bertolak belakang dengan semangat demokrasi, mencederai nilai-nilai demokrasi. Begitu. Sampai ada yang bilang bahwa karena pasal itu yang ingin disahkan sehingga ruang partisipasi publiknya dikurangi. Kan begitu. Padahal mohon maaf teman-teman, saya sebagai mahasiswa hukum paham betul soal ini. Begitu, soal partisipasi publik ya. Nah, ketika kita bicara soal pentingnya sebuah partisipasi publik ataupun partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, maka kita bisa melihat bahwa pengertian partisipasi publik yang tadi saya sebutkan di awal, orang itu harus ikut serta, tapi sudah melalui mekanismenya. Yang kedua, peran serta dalam artian wajib memberikan ide-ide yang kritis. Nah, itu disebut dengan partisipasi publik. Hari ini kita bisa email kok ke Kemenkumham, ke DPR. Contoh hari ini, mohon maaf, saya agak keluar dari konteks. Pasal terkait dengan contempt of court ataupun disebut dengan obstruction of justice. Di dalam RKUHP itu belum diatur soal obstruction of justice yang dilakukan oleh penegak hukum. Kalau obstruction of justice yang dilakukan itu secara umum sudah ada, tapi secara khusus terkait dengan
lembaga penegak hukum itu belum ada. Hari ini contoh, Sambo, dulu ada namanya advokat Frederick Junadi, Junadi. Ada profesi kedokteran, namanya Dokter Bimanes dalam kasus Setia Novanto, yang merekayasa bakpao di jidatnya itu. Nah, artinya orang-orang yang sudah memiliki profesi hukum ketika dia melakukan obstruction of justice itu perlu harus diatur. Kan begitu. Artinya apa? Bahwa ketika untuk memberikan partisipasi kita, itu lewat ide-ide yang kritis. Melalui apa? Mungkin bisa lewat Instagram, lewat Facebook, dan sebagainya. Ruang seperti itu yang harus kita kasih. Tapi saya akan membenarkan satu hal, itu adalah kurangnya sosialisasi ataupun edukasi terhadap publik. Itu saya sepakat. Tapi soal partisipasi, mohon maaf, bukannya saya tidak sepakat, tapi itu sudah dibuka ruang mulai dari tahun 56 sampai saat ini, teman-teman. Karena kita harus memahami yang namanya partisipasi, di sana ada kajian akademis, di sana melalui riset, di sana melalui apa-apa gitu. Nah, oleh sebab itu ketika kita bicara soal partisipasi publik, masyarakat, partisipasi publik dalam perspektif hukum, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, itu adalah orang perorangan ataupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan undang-undang. Begitu. Yang artinya apa? Bahwa istilah partisipasi publik ataupun partisipasi masyarakat banyak dijumpai dalam beberapa terminologi. Contoh misalnya, bahwa peran partisipasi publik disebut itu misalnya salah satu tokoh ya Samuel Huntington dan Nelson Mandela. Partisipasi publik yang dia definisikan adalah activity be privacy. Artinya untuk bagaimana publik itu memberikan sebuah partisipasi itu harus melalui hal-hal yang konkret yang didefinisikan itu sebagai hal yang konkret. Begitu. Artinya apa? Bahwa untuk menjadi salah satu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, itu yang harus dituangkan dalam suatu peraturan. Artinya soal ide begitu. Samuel Huntington dan Nelson Mandela itu menganggap bahwa partisipasi publik itu lewat ide juga sudah cukup. Bukan harus kita datang ke DPR. Kalau 270 juta penduduk kita datang ke DPR, gimana? Repot, Pak. Itu 100 tahun pun nggak bakalan selesai itu orang kita kumpulkan dan masuk ke DPR. Nah, dalam partisipasi publik yang dimaksud dalam undang-undang itu seperti itu, teman-teman. Orang perorangan ataupun kelompok. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa partisipasi publik itu harus seperti apa dan sebagainya. Tidak. Tapi dalam pusat studi hukum dan kebijakan publik ya, ada salah satu materi atau artikel yang pernah saya baca, dia mendefinisikan terkait dengan partisipasi publik itu adalah keikutsertaan masyarakat, baik secara individu, kelompok, yang secara aktif, kan seperti itu teman-teman, secara aktif untuk menentukan sebuah penentuan kebijakan publik ataupun peraturan. Nah, kita sudah mampu mendefinisikan bahwa ternyata partisipasi publik hanya sebatas ini. Lewat apa? Lewat group discussion boleh, lewat sosialisasi boleh, buka kolom saran ataupun apapun boleh, begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan partisipasi publik. Lalu yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah partisipasi publik yang seperti apa yang dipermasalahkan dalam RKUHP? Begitu. Ini yang kemudian harus digali. Begitu. Kalau kita bicara soal dampak atau dampak positif dalam partisipasi publik ini dan dampak negatif dalam partisipasi publik itu mungkin teman-teman sudah saling mengetahui. Kalau kita bicara soal partisipasi publik, secara positifnya, dampak positifnya itu ya kurang lebih yang pertama, dia akan melahirkan sebuah undang-undang yang baik karena semua orang memberikan pandangan, kan seperti itu. Dan yang kedua, peluang terkait dengan keberhasilan dalam penerapannya sudah akan pasti sesuai. Kenapa? Karena masyarakat sepakat, pemerintah sepakat, DPR sepakat, kan seperti itu. Sehingga upaya penerapan itu terbilang akan cukup berhasil. Yang ketiga itu adalah terkait dengan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Karena masyarakat yang sudah sepakat, masyarakat menyetujui, ketika diberlakukan, tidak ada itu yang
yang kontra. Kan begitu. Untuk dampak positifnya. Contoh saya sudah menyepakati, lalu saya mengkhianati kesepakatan saya yang terlebih dahulu kan tidak mungkin. Begitu. Berbeda dengan pemilihan politik. Oh, karena saya sudah memilih Presiden A nih contoh. Kalau tidak sesuai dengan janji-janjinya, saya berhak untuk memprotes. Kan begitu. Nah, begitu juga dengan hal soal partisipasi publik secara positif, dampaknya seperti itu. Gitu. Nah, yang berikutnya lagi itu memperluas bentuk memperluas bentuk partnership dengan warga negara. Artinya partisipasi warga negara dalam hal ini sehingga ada balance di situ. Ada keseimbangan. Ada semacam istilahnya nanti jauh dari konflik, jauh dari segala hal begitu. Tidak akan syarat kepentingan begitu. Tujuannya partisipasi publik itu oleh masyarakat, oleh pemerintah dan DPR terhadap masyarakat itu kan supaya memperlancar, membuat undang-undang ini sebagai selalu baik untuk bagaimana menjawab tantangan ke depan. Nah, namun kita juga harus tahu bahwa teman-teman, ketika dampak buruknya dalam proses ketika partisipasi publik itu ketika tidak ada partisipasi publik, maksudnya ya, tidak ada partisipasi publik terhadap terhadap produk peraturan perundang-undangan, itu maka peraturan tersebut tidak akan efektif. Saya jamin itu. Tidak akan efektif dan tidak akan mencapai sebuah tujuan. Mungkin yang kedua, ketika kita bicara soal implementasinya, itu tidak akan baik di masyarakat. Masyarakat bilang, oh saya tidak sepakat kok, kenapa kamu harus ini? Akhirnya chaos, konflik of interest dibawa di masyarakat. Yang ketiga, peraturan produk undang-undang ketika tidak dilibatkan masyarakat, maka sudah pastinya undang-undang itu tidak akan responsif, tidak akan mengakomodir, tidak akan menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Begitu. Mulai dari tahapan sampai tahapan perencanaan sampai tahapan pengundangan, mohon maaf, pasti akan ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena tidak direspon baik oleh masyarakat, begitu. Nah, yang berikut lagi, peraturan yang minim akan partisipasi publik itu dia akan memecahkan masalah sosial yang menimbulkan kesulitan baru di masyarakat, yang artinya ketika tidak terlibatnya masyarakat, tidak menjawab tantangan di masyarakat, ya sudah akan pasti menjadi konflik kepentingan di masyarakat. Artinya dia akan memecah belah soal masyarakat. Namun kalau ketika kita bicara apakah hari ini banyak masyarakat yang sepakat dengan RKUHP, menurut saya banyak yang sepakat. Dan bahkan yang tidak sepakat dengan yang sepakat itu lebih banyak yang sepakat. Tapi yang sepakat kan tidak mungkin membuat aksi, tidak aksi demonstrasi di muka DPR. Karena yang nggak sepakat meskipun sedikit, dia melakukan aksi demonstrasi di jalanan dengan disebut dengan extra parliamentary, perjuangan ekstra parlemen, sehingga disorot oleh media, baru tuh katanya masyarakat banyak yang tidak bla bla bla. Tapi menurut saya hari ini banyak yang sepakat kok. Banyak yang sepakat. Cuman karena kalau kita lihat cuman karena tidak ada gerakan untuk semacam penolakan begitu. Jadi teman-teman sekalian bahwa bagaimana partisipasi publik menurut saya sudah sangat cukup baik, tapi yang tidak baik itu adalah edukasinya. Kenapa? Tidak sangat cukup baik soal edukasinya. Karena menurut saya bahwa yang namanya edukasi ataupun sosialisasi di masyarakat akan tahu dampak buruk dan baiknya, masyarakat akan tahu. Karena dalam asas hukum itu ada satu asas hukum disebut dengan asas fiksi. Asas fiksi itu maksudnya semua peraturan yang diproduk orang yang tidak tahu pun pasti dianggap tahu hukum. Contoh RKUHP hari ini mau ingin disahkan, ada orang-orang yang di hutan, dia nggak pernah dengar informasi itu, tiba-tiba keluar dia melakukan pelanggaran, dipidana dengan undang-undang yang terbaru. Nah, itu disebut dengan asas fiksi. Artinya orang semua dianggap tahu hukum. Ya jadi otomatis kita harus taat hukum begitu. Nah,
Cuman yang menjadi buruknya di pemerintah hari ini dan DPR hari ini adalah sosialisasi, teman-teman. Kalau partisipasi, saya yakin sudah kok. Kurang apa dari tahun 50-an sampai 2019 sampai 2022? Kurang apa, teman-teman? Kalau kita bicara soal kepentingan, tidak ada kepentingan di sana. Yang ada kepentingan kita bersama. Jadi mungkin di sini dulu sebatas pengantar saya. Kurang lebih udah berapa menit tadi saya sampaikan materi. Sebenarnya masih banyak materi saya juga sih. Cuman takut nanti tidak ada bahan diskusi kita, ya sudah saya stopkan dulu ya, saudara moderator Bang Brian ya. Ya saya kembalikan Bang Brian. Oke, baik, atas elaborasi yang telah dijelaskan oleh Bang Saiful tadi sudah lumayan begitu punya bobot yang begitu besar mengenai pengantar kita persoalan mengenai partisipasi masyarakat yang dilihat secara hukum formalnya yang tadi sudah jelaskan. Mungkin dari yang tim-tim penanggap adakah yang ingin mau didiskusikan atau ingin dipertanyakan atau diperdalam persoalan partisipasi masyarakat? Mungkin dilihat dari perspektif hukum formalnya atau hukum atau bagaimana mau elaborasi tentang pengalaman Bang Saiful dalam berpartisipasi, mungkin bisa dielaborasi bersama. Mungkin dari tim penanggap, siapa yang mau ingin bertanya dulu? Iya, perkenalkan Bang Saiful, aku Fani. Jadi ingin menanggapi sekaligus bertanya juga. Jadi seperti yang dibilang Bang Saiful, di mana partisipasi publik ini kan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan serta ikut bertanggung jawab di dalamnya gitu kan Bang. Di mana partisipasi publik ini atau partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik ini menjadi salah satu hal penting di dalam setiap prosesnya gitu. Dan partisipasi masyarakat ini juga menjadi indikator yang penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara, terutama itu dalam negara demokrasi seperti negara kita Indonesia gitu. Nah, jadi kan ada juga nih masyarakat yang kayak gimana ya, yang maksudnya yang kurang peka gitu, maksudnya yang kurang peka untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan RKUHP ini gitu. Nah, jadi menurut Bang Saiful nih, dalam hal ini, dalam konteks ini, apa aja sih faktor-faktor yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya atau rasa kurang peka partisipasi masyarakat dalam perumusan RKUHP ini, Pak? Nah, RKUHP ini, Bang. Nah, dan ada juga nggak sih dampak dari tidak adanya rasa partisipasi masyarakat dalam perumusan RKUHP ini, gitu, Bang? Itu sih, Bang, dari aku. Terima kasih. Oke. Yang pertama faktor-faktor ya. Kenapa sampai masyarakat itu tidak dapat berpartisipasi publik atau tidak berpartisipasi. Tadi saya mau ingin ulang bahwa masyarakat sebenarnya kita hari ini kan masyarakat yang kategori masyarakat maju ya, saat ini sudah dibilang negara berkembang yang sangat cukup melek dengan teknologi. Sebenarnya untuk partisipasi publik, teman-teman, kebetulan kalau saya ini di bidang hukum kesehatan ya, pasti saya akan selalu mencari hukum yang berkaitan dengan kesehatan. Entah itu kebijakan rumah sakitnya, entah itu pengadaan barang, entah itu nanti malpraktik, entah itu nanti ada kontrak perjanjian antara pasien dengan rumah sakit atau antara pasien dengan dokter. Itu semua kita akan mencari tahu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang istilahnya kurang peka, dan menurut saya ya emang benar dia kurang peka gitu loh. Kenapa? Karena hari ini kan kita hidup sesuai dengan passion kita masing-masing. Kalau teman-teman di bidang politik, maka teman-teman akan selalu mengkaji soal mungkin kebijakan, mungkin bahkan sampai ikut kesertaan dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, sedangkan kami yang bidang hukum, contoh misalnya nih, ada komunitas hukum agraria. Mereka, apapun yang berkaitan dengan tanah ataupun agraria atau pendaftaran hak atas tanah, mereka akan paling ahlinya. Coba teman-teman akan pasti tiba-tiba dengar nih, kok ada ribut terkait dengan undang-undang ini ya? Kok ada yang ribut ini? Artinya itu juga sudah menjadi merupakan dari partisipasi publik sebagai kontrol. Begitu. Jadi
masyarakat itu sebagai kontrol. Ketika ada yang ribut, mohon maaf hari ini yang saya bilang partisipasi publik itu adalah salah satu aksi demonstrasi. Itu partisipasi yang nyata loh. Secara tidak langsung bukan lagi mereka itu nggak peka, bukan. Tapi mereka karena emang peka sehingga turun di jalan. Kalau yang nggak peka itu yang hanya membuat narasi nggak bagus, mempropaganda masyarakat sehingga seperti itu. Nah, faktor-faktor kita itu yang pertama, minimnya literasi. Mohon maaf nih saya mau ingin bilang. Minimnya literasi. Yang kedua, minimnya kita itu ingin tahu. Karena saya mahasiswa Fakultas Hukum, kebetulan fokusnya lebih kepada kesehatan, saya sering mencari tahu hari ini kira-kira ada obat apa saja nih yang nanti dilarang nih. Kira-kira dalam narkotika atau apa nih. Begitu juga teman-teman hukum lingkungan kesehatan misalnya. Mereka cari tahu. Begitu juga dalam hal misalnya kebijakan publik. Apa polusi udara, soal lingkungan nanti. Bagaimana kebijakan presiden atau bagaimana kebijakan gubernur dalam hal meminimalisir soal emisi. Hari ini kalau masih menggunakan bahan bakar minyak dan lain sebagainya, harus kita ganti dengan listrik dan lain sebagainya. Itu artinya dalam hal ini orang semua akan fokus pada bidangnya masing-masing. Begitu, berarti itu sudah jadi menjadi peka. Tapi yang mohon maaf, kebanyakan hari ini yang menjadi faktor itu adalah orang yang bukan bidangnya, tapi dia ngomong. Bukan ahlinya, tapi dia ngomong semacam ahli. Mohon maaf, kami dalam hukum itu punya ada tata krama. Tapi ada banyak ahli hukum juga yang tidak memiliki tata krama dalam hal yang proporsional. Ada ahli tata negara. Masa ahli tata negara berdebat dengan ahli hukum pidana? RKUHP ini bicara soal hukum pidana loh. Tapi banyak ahli hukum tata negara mencoba untuk mencampur adukan soal tata negara dengan pidananya. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi faktor perdebatan, menjadi faktor konflik of interest di tubuh masyarakat maupun di DPR maupun pemerintahan. Nah, faktor-faktor eksternal yang seperti inilah yang membuat kajian kita terkait dengan hukum itu campur aduk. Kalau orang Jawa bilang ya udah kayak sambalado. Semua itu dicampur adukan. Begitu. Nah, artinya faktor yang dapat kita menginvestigasi atau kita dapat mengukur faktor itu adalah salah satu tadi. Yang bukan ahlinya ngomong seolah-olah ahlinya. Mohon maaf, mahasiswa hari ini kami dari Permai tidak melakukan aksi demonstrasi soal RKUHP. Kenapa? Karena kami tahu sangat panjang perjuangan itu yang dilakukan oleh para bengawan hukum kita. Mulai pemerintahan berganti pemerintahan, kalau dikatakan tidak ada partisipasi publik, sudah disahkan mulai dari zaman Soekarno. Supaya teman-teman tahu, sudah disahkan mulai dari zaman Soeharto, teman-teman. Cuman karena ada saking banyaknya partisipasi publik, mereka bingung mau dibawakan kemana di RKUHP gitu loh. Aduh, kalau ketika saya tampung A, nanti sebentar ada yang B, mana yang paling relevan? Nah, itu yang dikaji, itu yang dibahas. Saking banyaknya partisipasi sehingga bingung itu. Cuman hari ini bukan yang minimnya itu adalah edukasi ataupun sosialisasi, tapi digoreng menjadi kurangnya partisipasi. Nah, itu yang menjadi kemunduran, salah satu faktor kemunduran kita. Tidak jeli, tidak cermat dalam membaca berita. Hanya berita hoax dan sebagainya kita termakan buat aksi setiap kampus ABCD, kampus A, kampus B turun demonstrasi, dan bahkan saya kemarin lihat juga teman-teman UPN-nya, begitu ada teman-teman UPN di jalan gitu kan. Kebetulan ada kawan saya UPN juga kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa soal itu, mungkin soal dia. Tapi mohon maaf, soal aksi demonstrasi kebanyakan orang yang nggak paham yang kemudian itu ikut turun ikut serta. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua tadi apa saya lupa? Karena saya tidak mencatat. Pulpen saya habis ditanya. Oh ya, Mas. Yang kedua tadi ada nggak sih dampak dari tidak ada rasa partisipasi masyarakat dalam perumusan RKUHP ini, Bang? Gitu. Ya, dampaknya tadi ya sudah saya jelaskan bahwa dampaknya ketika kurangnya berpartisipasi publik, maka salah satu implementasi undang-undang juga akan sangat buruk. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap produk undang-undang, maka sudah akan pasti mengalami sebuah penolakan. Hari ini RKUHP itu yang menjadi penolakan. Sebenarnya kalau dibilang kurangnya partisipasi, bukan kurangnya partisipasi, tapi kurangnya edukasi atau sosialisasi oleh pemerintah. Tepatnya di situ. Dan masih ada beberapa faktor lain. Misalnya, karena kurangnya partisipasi ataupun
sebenarnya kalau kita tafsir partisipasi lebih luas, ketika ada orang yang sudah melakukan partisipasi misalnya, dia akan punya tugas untuk memberikan sosialisasi. Tapi kebanyakan orang yang sudah tahu tapi dia tidak mensosialisasikan ketika setelah pasca dia melakukan partisipasi. Poin yang berikutnya adalah kalau ketika minimnya partisipasi publik, maka sudah pastinya tidak efektif ataupun tidak berjalan sebuah peraturan itu. Implementasinya akan pasti buruk. Begitu. Dan kalau misalnya minimnya orang berpartisipasi, maka sudah pastinya konsekuensi-konsekuensi itu dia sudah harus terima. Dampaknya, makanya tadi saya bilang, kalau kurangnya partisipasi, hukum kita itu dikenal dengan asas yang disebut dengan asas fiksi. Semua orang harus dianggap tahu hukum. Oleh sebab itu, karena semua orang dianggap tahu hukum, ya wajib hukumnya kita harus berpartisipasi. Bukan menunggu pemerintah buka ruang partisipasi, tapi kita harus berpartisipasi. Yang saya tidak sepakat mungkin Undang-Undang Cipta Kerja dengan mekanisme Omnibus Law kemarin. Metode Omnibus Law saya nggak suka itu. Kenapa? Karena kurangnya partisipasi publik. Mereka melangkahi undang-undang mereka melangkahi soal terkait dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau soal RKUHP tidak melangkahi soal peraturan perundang-undangan itu. Begitu. Mungkin itu ya, Mbak Fani. Baik, Bang Saiful. Terima kasih, Bang, atas penjelasannya. Baik, terima kasih untuk penanggap dari Fani Putri. Apakah dari penanggap yang lain ada pertanyaan yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Sama saya Sylvia Karas. Di sini saya ingin bertanya, RKUHP merupakan produk hukum yang sempat menggantikan produk hukum peninggalan zaman kolonial Belanda. Lalu setelah Indonesia banyak melewati masa pemerintahan yang berbeda-beda, khususnya pada era demokrasi saat ini, bagaimana perbedaan dan perkembangan partisipasi publik terhadap RKUHP ini? Terima kasih. Oh iya, ini tadi saya lupa ya, teman-teman sekalian, bahwa setiap partisipasi publik, setiap pergantian, setiap pergantian kekuasaan, kalau dipertanyakan bagaimana partisipasi publiknya, perbedaannya seperti apa, memang yang agak sedikit berbeda dulu, di zaman itu sampai 2000, kurang lebih tahun 2000-an ya, sampai 2009 atau 2010 kita itu masih jauh dengan dunia internet. Benar apa enggak? Sehingga tidak ada ruang-ruang yang hari ini dengan mudahnya kita dapat. Sekarang kan sudah serba teknologi ya. Jadi perbedaan itu jawabannya hanya soal teknologi sebenarnya. Dulu dari pemerintahan pusat ingin mengirim sebuah kebijakan ataupun soal pembahasan ke daerah, itu dia harus melalui telegram. Dan itu kadang dulu harus melalui berhari-hari mungkin. Kalau misalnya jaringannya nggak bagus dan sebagainya, itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau untuk pertanyaan partisipasi publiknya bagaimana? Menurut, kan saya pernah diskusi sama teman-teman FH Undip, Fakultas Hukum Undip itu, Universitas Diponegoro, mereka salah satu tim perumus paling banyak di RKUHP. RKUHP dari zaman sana sampai sekarang itu salah satu tim perumus paling banyak dari teman-teman dosen-dosen Undip, bengawan-bengawan hukum Undip. Karena mereka sangat cukup progresif ya. Nah, terlepas dari itu bahwa saya ingin informasikan, mereka membuat riset itu sudah sangat cukup lama. Puluhan tahun mereka buat riset. Yang artinya apa? Dengan membuat riset seperti itu, tadi sudah saya jelaskan. Perbedaannya hari ini kita hanya karena soal teknologi yang masih minim di saat itu. Hari ini sudah sangat cukup maju. Sehingga apa? Di zaman itu mereka partisipasinya itu lewat observasi dan lain sebagainya, datang, tanya masyarakat, tanya lembaga-lembaga, mulai dari lembaga penegak hukum ya, terutama seperti itu. Ketika mereka datang nih di lembaga contoh pemasyarakatan, lihat over capacity soal kapasitas daya tampung lapas, sehingga dibuatlah peraturan soal restoratif justice dan lain sebagainya. Nah, itu juga bentuk daripada partisipasi publik. Artinya apa? Dengan mengetahui kekurangan di masyarakat, dengan mengetahui masalah yang ada di masyarakat, itu menjadi objek riset para peneliti untuk mendapatkan informasi dan untuk melengkapi produk hukumnya ataupun naskahnya. Begitu. Yang namanya naskah akademis ada disebut dengan tinjauan sosiologis.
Tinjauan sosiologis ini di dalam itu ada lingkungan, ada masyarakat, ada keluarga, ada individu dan sebagainya. Tinjauannya namanya tinjauan sosiologis. Artinya melihat perkembangan masyarakat seperti apa. Kita harus seperti apa, bagaimana harusnya untuk menyusunnya. Begitu. Tinjauan yuridis, tinjauan hukumnya apa? Dulu hukumnya itu seperti apa sih? Sehingga hari ini kita harus mengubah. Begitu. Pertimbangan hukumnya bagaimana? Oh, dulunya contoh misalnya kayak pasal penghinaan presiden. Oh, dulunya dia delik biasa. Artinya semua orang bisa berhak untuk melaporkan. Bahkan keluarganya Bapak Presiden bisa melaporkan. Nah, karena tinjauan yuridisnya seperti itu, oleh sebab itu dibuat norma baru. Apa? Oh, ternyata dulu semua orang bisa melaporkan. Hari ini, jangan. Yang melaporkan sendiri adalah Bapak Presiden. Diubahlah namanya delik aduan. Begitu, teman-teman. Nah, inilah yang saya bilang ada tinjauan sosiologis, tinjauan yuridis. Di situ ada partisipasi di situ. Begitu, teman-teman. Ya, saya kembalikan. Kalau misalnya belum terjawab, silakan bisa ditanggapi. Sudah cukup, terima kasih, Pak. Oke, baik. Untuk penanggal selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo Bang, nama saya Dinar. Di sini saya mau nanggapin. Saya setuju banget sama pendapat Bang Saiful soal pemerintah kita itu kurang dalam sosialisasi sama edukasi mengenai rancangan peraturan ini. Saya ambil contoh yang kayak kemarin itu yang RUU Cipta Kerja. Banyak banget saya sendiri tuh maksudnya bukan yang terdampak langsung saat itu soal RUU Cipta Kerja itu, tapi saya lihat bahwa banyak banget masyarakat yang nggak tahu isi dari RUU itu, malah yang ini nih yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Saya lihat di Quora atau di tweet di Twitter itu banyak banget masyarakat yang kena hoax dari yang mana juga banyak orang-orang yang meluruskan juga isi dari RUU Cipta Kerja ini bahwa isinya tuh sebenarnya nggak kayak gini, tapi kayak begini gitu loh. Jadi Anda itu tuh kena misinformasi gitu. Nah, jadi dari saya, dosen saya itu pernah bilang kalau dalam pembuatan kebijakan secara umum ya, jadi cuma di tahap awalnya aja gitu. Tapi untuk ke belakang-belakangnya tuh masyarakat tuh nggak tahu hasil atau input dari kebijakannya itu apa. Dan itu yang menurut saya apakah masyarakat ini kayak mesti harus ikut terlibat gitu. Maksudnya nggak cuma jadi pengawas aja dalam pembuatan kebijakan, tapi kayak ikut ngasih masukan langsung gitu ke lewat tahap-tahapnya itu, pokoknya nyampe tahap evaluasi akhir gitu. Aturan itu tetap harus dilihat sama masyarakat, karena masyarakat itu sebenarnya yang tujuan dari kebijakan itu ya masyarakat. Pertanyaan saya itu sih, Bang Saiful. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan sebenarnya tadi kurang lebih hampir sama ya. Tapi saya ingin menambahkan satu poin. Apakah masyarakat itu harus berpartisipasi secara langsung ya? Kalau kita kajian dalam demokrasi, ini saya ingin mau merunutkan pelan-pelan aja. Kayaknya tadi jawaban saya ataupun materi saya sampaikan terlalu cepat dan terbilang ini. Saya ingin jelaskan dulu sebelum masuk pada jawaban. Saya ingin menjelaskan sedikit soal demokrasi deliberasi atau deliberatif. Ketika kita bicara soal sebuah deliberasi, itu memang bermula pada ketika publik yang membentuk sebuah informasi yang paling dasar dan kemudian itu mendalam serta akurat, sehingga untuk memastikan semua warga dapat memahami sebuah persoalan dengan terang. Yang kedua, bahwa publik itu dia melakukan identifikasi dan harus menentukan prioritas mengenai nilai-nilai apa saja yang harus berkaitan dengan suatu isu yang dibicarakan. Artinya apa? Bahwa ketika bicara soal deliberasi ataupun deliberatif atau demokrasi deliberatif,
Harusnya masyarakat seperti itu. Begitu. Artinya setiap bentuk produknya apa. Kalau Omnibus Law, kemarin menurut saya mungkin teman-teman semua sektor kena ya. Kesehatan, pekerja buruh, perusahaan, ya kan, korporasi, pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Itu semua ada di sana. Begitu. Oleh sebab itu, terkait dengan masyarakat, dengan ruangnya disebut dengan demokrasi deliberatif, ya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan menentukan prioritas seperti apa dia untuk memberikan ide tersebut. Begitu. Hari ini kita tidak melakukan identifikasi, tapi kita ribut-ribut. Hari ini kita tidak melakukan kajian, tapi kita seolah-olah karena mengikuti media. Akhirnya termakanlah berita hoax kayak Mbak tadi sampaikan. Benar bahwa untuk menjawab tantangan hari ini, bukannya masyarakat tidak mau berpartisipasi, tapi pemerintah yang tidak memberikan informasi ataupun sosialisasi, sehingga masyarakat bingung ketika ujuk-ujuknya undang-undangnya ada, plak nih, baru tuh ribut. Coba kalau dari awal-awal nih, sudah dijelaskan ya, pasti tidak ada isu terkait dengan reformasi di korupsi waktu itu, 2019. Akhir-akhir 2018 sampai 2019 sampai 2020 itu. Jilid 1, jilid 2, dan berjilid-jilid. Kalau pemerintah sudah memberikan informasi, ini loh, kan begitu. Dulu kan soal undang-undang KPK teman-teman lihat. Ya toh, katanya dengan adanya pengawas di bidang internal bla 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 lah alasannya. Hanya ribut tuh satu republik. Ya kenapa enggak ribut? Ya pemerintah itu sudah mau disahkan baru dikasih tahu ini loh undang-undangnya. Begitu. Terkadang begitu teman-teman. Namun di lain sisi bahwa masyarakat juga yang harus perlu kita pertanyakan partisipasi yang seperti apa, Mbak? Jujur sampai hari ini saya masih bingung formulasi partisipasinya bagaimana. Yang saya tahu hanya lewat apa? Mungkin kalau ibarat kalau di rumah atau kios atau apa, toko ada kotak saran. Mungkin seperti itu. Sekarang hari ini Kemenkumham tinggal kita surati. Kita kirim surat nih. Saya sebagai komunitas A membuat rekomendasi terkait dengan RKUHP, kirimlah Kemenkumham. Karena Kemenkumham itu ibarat mereka itu adalah kotak surat juga. Kotak kotak saran mereka itu. Nah, partisipasinya hanya mungkin sebatas itu. Nah, oleh sebab itu, mohon maaf banyak kalau soal faktor ya, tadi salah satunya ini kaitannya dengan faktor karena minimnya sosialisasi, minimnya kesadaran masyarakat sehingga berdampak pada chaos gitu. Konflik of interest. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kalau mempertanyakan bagaimana kita ini harus berpartisipasi, partisipasi dalam demokrasi deliberatif kita sudah diberikan ruang yang sangat cukup luas loh. Kita menyampaikan lewat demonstrasi boleh, menyampaikan lewat karya ilmiah boleh. Kalau teman-teman mau ingin tahu ya, partisipasi paling konkret di selama ini di dunia ini terkait dengan produk undang-undang, produk kebijakan ekonomi, produk kebijakan politik, produk kebijakan apapun itu, sudah berpartisipasi secara akademis. Apa? Ada kurang lebih ribuan kampus yang ada di Indonesia. Kalau negara peka, lihat tuh pelajari itu skripsi-skripsi yang ada tuh. Pelajari itu tesis-tesis yang ada tuh. Pelajari itu disertasi-disertasi yang ada tuh. Ini enggak. Anak habis skripsi, anak habis buat karya ilmiah, karena daya tampung perpustakaannya penuh, dibuang tuh, dibakar tuh. Begitu. Iya kan, coba lihat teman-teman lihat yang lagi viral itu. Karya ilmiah orang katanya sudah daluarsa dan lain sebagainya, dibakar tuh di perpustakaan beberapa kampus. Kalau negara hari ini peka, menurut saya bukan cuma masyarakatnya, tapi negara ini peka, lewat sistem pendidikan kita, berikan tanggung jawab kepada kampus, lihat tuh mana nih skripsi anak-anak yang paling relevan nih hari ini nih. Yang lagi rame apa nih? Oh kira-kira ada nggak skripsinya? Oh ini menjadi rekomendasi. Mohon maaf, kebanyakan karya ilmiah, skripsi, tes, dan sebagainya itu tidak menjadi poin rekomendasi. Yang menjadi poin rekomendasi hanya muatannya adalah muatan politik yang pragmatis, bukan politik yang idealis. Begitu, bukan politik yang ideal, tapi politik pragmatis. Mohon maaf, bukan saya mengatakan bahwa politik itu kotor, tidak. Tapi karena wajah ataupun karakter politik itu ada politik pragmatis dan politik idealis, oleh karena itu yang lebih dominan hari ini adalah politik pragmatis. Sehingga apa? Hanya syarat akan kepentingan
kepentingan partai politik, kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Itu yang maksud saya tuh, bahwa partisipasi publik itu dunia kampus sangat berperan. Karena negara kurang peka aja tuh, negara kurang periksa. Saya yakin teman-teman di UPN sana punya karya ilmiah yang keren-keren. Punya karya ilmiah yang sangat cukup luar biasa, saya yakin. Begitu juga mungkin di kampus saya, di kampus yang lain, teman-teman yang lain. Saya yakin itu pasti akan banyak. Tapi kan hari ini mungkin teman-teman UPN aja belum dibakar yang lain ya, karena perpustakanya masih kosong mungkin ya. Kalau kampus lain kan udah dibakar tuh yang lain. Pernah dengar Unilak, Lancang Kuning di Pekanbaru. Itu kan pernah sempat dibakar itu kasusnya. Padahal itu ada karya ilmiah, ada anak hukum, ada anak politik, anak apa, tapi dibakar. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya sudah konkret terkait dengan partisipasi publik. Apa? Adanya kampus. Ketika dibawa dalam tinjauan akademis atau naskah akademis, itu sudah merupakan wajah daripada partisipasi publik. Cuman karena kita menganggap bahwa demokrasi deliberasi itu kadang kita salah tafsir. Oh, kalau demokrasi deliberasi itu pemerintah harus seperti itu, tidak. Tapi yang namanya demokrasi deliberasi, ia lebih mengedepankan soal kesadaran. Entah kesadaran publik dan kesadaran pemerintahan. Kalau pemerintah tidak sadar, masyarakat harus sadar. Kalau masyarakat tidak sadar, pemerintah harus sadar. Ada simbiosis mutualisme di situ. Ada balances di situ. Supaya masing-masing mendapatkan keuntungan dan manfaat. Begitu. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana dari Mbak Dinar sendiri? Ya, terima kasih Bang sudah tercerahkan oleh jawabannya. Yang memang masyarakat kita sebenarnya udah mulai menyadari ya soal apa ya, undang-undang lah gitu kan. Cuman ya pemerintahnya aja yang kurang peka untuk yaitu tadi sosialisasi, edukasi, terus juga kurang peka sama yang disebutkan sama Bang Saiful tadi. Ya terima kasih Bang. Ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Dinar sekali pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Bang Saiful. Mungkin dari yang lain apakah ada pertanyaan juga atau gimana? Untuk bisa kita diskusi nih bareng Bang Saiful. Karena jarang-jarang mungkin. Siap. Oke, mungkin ada nggak? Kalau nggak, mungkin saya bisa bertanya lagi. Mohon izin ya Bang, saya izin bertanya juga. Ya. Mungkin saya bertanya juga ya. Iya Pak. Oke Bang, jadi yang ingin saya tanyakan di sini Bang, mungkin pertama saya potret dulu fenomena partisipasi masyarakat politik di Indonesia saat ini. Mungkin kalau kita mengenal istilah meaningful participation di dalam konteks politik hukum di Indonesia, itu ada di mana hak-hak masyarakat dilindungi atau hak-hak partisipasi yang begitu diakomodasi untuk di negara untuk bisa mengambil aspirasi dari berbagai kepentingan masyarakat. Mungkin ada hak untuk bisa mendengarkan, hak untuk bisa menyampaikan pendapat, hak untuk bisa dapat penjelasan. Itu salah satu poin-poin penting yang menjadi amanah undang-undang untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, khususnya mungkin eksekutif dan legislatif dalam perencanaan undang-undang, khususnya RKUHP maupun ada Omnibus Law, ada KPK dan lain sebagainya, salah satu studi kasusnya. Namun yang ingin saya potret dari apa yang dari Bang Saiful katakan, bahwa tadi juga ada korelasi dengan pertanyaan dari Sylvia mengenai tata cara sekarang itu prosesnya. Bang Saiful tanya apa sekarang ini apa partisipasi seperti apa. Mungkin kalau kita lihat potret dari partisipasi dari zaman Soeharto, dari zaman beberapa presiden sebelumnya, itu ada pergeseran atau ada transisi, ada perubahan di masyarakat partisipasi. Mungkin seiring ada semacam faktor teknologi, faktor perubahan-perubahan globalisasi yang merubah cara masyarakat untuk bisa partisipasi. Mungkin dulu yang kita kenal itu secara namanya partisipasi konvensional, mungkin demo dan lain sebagainya yang tadi dijelaskan, itu konvensional. Mungkin yang saya garis bawahi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dari studi literatur hukum secara formal hukum itu di Indonesia sendiri itu yang menghalangi atau menghambat partisipasi masyarakat itu, kalau bisa dikatakan yaitu apakah undang-undang hukum formalnya atau birokrasi pelaksanaan implementasi hukum formalnya yang bisa menghambat
partisipasi masyarakat. Karena masyarakat di Indonesia sudah tahu sendiri bahwa paradigma masyarakat itu kalau berurusan dengan birokrasi otomatis ribet. Jangankan untuk kita berkomunikasi, berinteraksi secara birokratis dengan lembaga negara tinggi, tapi misalkan kita berinteraksi atau dengan birokrasi kelurahan saja begitu ribet sekali untuk mengurus hal-hal yang sekecil. Apalagi kita berpartisipasi di tingkat nasional maupun di tingkat kedaerahan yang ditandai dengan birokrasi yang begitu ribet. Dan ingin saya tanyakan, apakah itu menjadi faktor penghambat dari partisipasi masyarakat, adanya budaya-budaya birokratis yang begitu ribet, rumit, dan ataukah secara hukum formalnya yang mengatur begitu ribet, atau implementasi dari birokratnya itu sendiri yang sering menghambat dari masyarakat untuk berpartisipasi? Itu Bang dari saya. Saya ingin jawab sedikit dulu ya, tapi secara teoretik saya ingin memberikan satu pandangan dulu ya soal partisipasi, bahwa hari ini memang benar, apakah karena sistem kita yang berbelit-belit atau seperti apa. Kalau teman-teman, mungkin ini juga salah satu buku yang bagus bagi teman-teman untuk dibeli, nama judulnya Politik Hukum. Mungkin kalau di antara teman-teman sudah ada, itu penulisnya Prof. Mahfud MD, mantan hakim MK dan saat ini menjadi Menko Polhukam. Kalau teman-teman membaca antara istilah hubungan antara politik dan hukum, itu di sana dia menjelaskan terkait dengan bagaimana kebijakan itu diambil ataupun dikeluarkan, itu ada mekanismenya. Itu adalah mekanisme hukum. Namun di dalam mekanisme hukum itu ada mekanisme politik juga. Artinya ada kepentingan politik. Kalau menurut saya dari dulu sampai sekarang saya masih optimis kok. Bukan soal hanya saja berhubungan hal-hal administratif yang berbelit-belit, bukan hanya saja itu. Tapi sengaja dibuat belit sebenarnya. Berbelit-belit sengaja dibuat. Kalau misalnya, kalau tidak sengaja, kenapa di saat dulu saya salah satu korban yang pernah mengurus KTP di saat saya umur 17 tahun waktu di kampung. Kabupaten dan kecamatan itu dia agak jauh. Di kecamatan tidak menyediakan soal fasilitas itu. Kenapa saya harus ke kabupaten? Dan seperti yang pertama akan menghabiskan anggaran transportasi, makan, biaya nginep, belum balik lagi. Padahal cuma ngurus KTP. Belum sampai di sana, ada oknum-oknum tertentu kalau mau cepat selesai, ya udah dia minta hal yang harus disegerakan, pelicin gitu. Nah, praktek-praktek seperti ini sebenarnya itu sudah ada di saat peradaban bumi ini itu ada. Peradaban dunia ini ada. Artinya kalau kita selaku mungkin ada yang teman-teman muslim, ada teman-teman yang lain mempercayai yang namanya Nabi Adam dan sebagainya, katanya karena dia diusir karena dia melanggar aturan hukum, aturan Tuhannya, kan seperti itu. Nah, karena dari proses melanggar itulah sampai sekarang pasti akan ada yang melanggar. Sistem itu sudah dibuat oleh kekuasaan, tapi ada juga yang sengaja dibuat susah. Nah, terlepas dari itu artinya apa? Bahwa partisipasi tadi yang sudah saya jelaskan di dalam undang-undang, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dia sudah mengatur soal partisipasi. Soal partisipasi itu yang nyata itu adalah sekelompok orang ataupun sekelompok orang atau perorangan dapat memberikan secara langsung. Boleh datang ke DPR, boleh datang ke lembaga ataupun instansi yang berkaitan. Contoh misalnya kayak kementerian apa nih yang berwenang, dia langsung dapat memberikan. Itu konkretnya. Yang kedua, ada soal peraturan Menteri Kemenkumham juga ada, mohon maaf saya lupa sekali, itu juga sudah ada teman-teman lihat terkait dengan partisipasi publik. Gitu. Jadi di dalam peraturan Menkumham itu sudah ada soal partisipasi publik, itu sudah diatur. Yang kedua juga ada peraturan presiden. Gitu. Peraturan presiden itu sudah membuka ruang terkait dengan partisipasi publik. Nah, yang ramai itu kemarin yang pas di 2019 itu. Karena rame-ramenya demo, hanya presiden itu berinisiatif untuk diberhentikan dulu tuh prosesnya. Naik pada tahap 2 untuk disahkan
di cut dulu tuh istilahnya. Sehingga apa? Baru tuh diambil lah partisipasi publik yang seperti apa dan bagaimana. Menurut saya semua sudah jelas. Cuman yang kurangnya tadi, kita mau ingin berpartisipasi di bagian mana? Bagian apa dulu? Jangan karena hari ini RKUHP rame sehingga kita bilang minimnya partisipasi. Oh jangan salah, ada komunitas namanya Reformasi RKUHP. Saya ikut, nanti saya tunjukkan di dalam WhatsApp saya. Kita selalu mengupdate terkait dengan reformasi. Kita punya ada namanya Aliansi Reformasi RKUHP. Ini dibuat tahun kapan, bentar ya teman-teman kalau nggak percaya. Reformasi RKUHP itu kita buat pada tahun 2018. Kalau teman-teman nanti lihat ini handphone saya nih, ada, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini di sini intinya ada, ini dibuat tanggal 11 bulan 2 2018. Artinya apa? RKUHP belum teman-teman tahu di 2019 2020 kami udah bahas. Dan ada satu aliansi reformasi RKUHP itu grupnya 2014 sudah kita bahas juga. Begitu teman-teman. Sudah ada peraturan-peraturan mulai dari peraturan DPR, di teman-teman bisa buka peraturan DPR terkait dengan partisipasi publik. Ada teman-teman, mohon maaf saya lupa banget. Yang penting nanti teman-teman tinggal cari kira-kira seperti apa bentuk partisipasi melalui pendekatan hukum. Itu satu. Yang kedua, Kemenkumham sudah menulis sudah membuat peraturannya. Yang ketiga, Presiden juga sudah membuat. Dan yang keempat itu sudah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saat ini sudah diganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Begitu teman-teman. Undang-Undang Nomor 13 2022 itu terkait dengan Undang-Undang P3, peraturan pembentukan perundang-undangan itu. Jadi teman-teman bisa buka itu. Tapi untuk dasar hukumnya di situ teman-teman. Kalau mau ingin lihat, mohon maaf sekali lagi saya lupa terkait dengan isinya konkretnya bagaimana. Tapi intinya wajib melibatkan partisipasi publik dalam bentuk apa? Satu, sosialisasi, membuat forum-forum group discussion lewat kampus-kampus, lewat tokoh-tokoh ataupun komunitas masyarakat dan sebagainya. Itu telah diatur teman-teman. Tinggal dilihat ya nanti. Saya lupa itu peraturannya. Mohon maaf sekali. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya yang begitu luar biasa sekali. Mungkin ini sebagai penutup juga karena waktu juga ya Bang Saiful. Jadi ingin saya garis bawahi bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Bang Saiful tadi, bahwa di Indonesia sendiri aturan yang mengatur tentang aturan hukum formal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat itu sudah diatur di berbagai lembaga. Cuman implementasinya yang masih penuh dengan dinamika, yang perlu dengan berbagai kekurangan, karena tadi analogi yang telah dijelaskan tadi, implementasi pasti tentu saja penuh dengan kekurangan. Itu intinya. Mungkin itu saja dari kami dari kelompok 1 kelas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Saiful Salim selaku narasumber dan Ketua Umum Permahi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa membantu proyek kami ini, dan sangat-sangat berterima kasih. Dan juga berterima kasih kepada audiens yang telah berkesempatan hadir untuk bisa mendengarkan podcast diskusi atau webinar kita yang begitu berbobot untuk bisa menambah pengetahuan kita mengenai dunia hukum dan politik yang saling berkorelasi. Dan itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih Brian sebagai moderator. Terima kasih juga untuk Bang Saiful yang udah memberikan pemaparannya. Mungkin di sini kita adain sesi foto dulu kali ya, dokumentasi. Boleh didokumentin? Boleh. Untuk teman-teman yang lain yang belum on cam bisa on cam dulu kalau bisa.
Bray tolong di screenshot ya Bray ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Saiful, buat teman-teman sekalian. Oke, sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu, Bang, untuk bisa menggali ilmu dari Abang juga. Siap. Ini terima kasih banyak juga ya, Ya, Mas Terima kasih banyak moderator, Bang Saiful. Mas Vinci. Siap, Mbak Fani. Nanti semuanya kita bisa kontak-kontak, mungkin bisa masuk di grup nanti untuk kita diskusi. Siapa tahu saya bisa berkunjung di kampus teman-teman ataupun teman-teman bisa ke sekretariat kami. Karena jujur soal politik dan pemerintahan ataupun politik hukum ada teman-teman kami yang fokus pada ilmu hukum tata negara, lebih kepada kebijakan publik, administrasi dan lain sebagainya, itu ada juga. Jika teman-teman ingin berdiskusi, kita akan bisa mengatur jadwal. Harapannya selesai dari ini bukan berarti harus memutuskan hubungan kita antara sama kaum intelektual, kaum terpelajar. Yang harapan saya itu, jujur karena saya di Jakarta baru 2 tahun dan masih membutuhkan banyak teman. Oleh sebab itu, marilah kita berteman dan dapat bermanfaat bagi kita masing-masing. Jangan sampai ya, kayak kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Artinya kalau kita tidak bermanfaat bagi teman, bagi sesama, maka itu percuma. Pulang kampung dan selesaikan studinya gitu. Terima kasih ya Mas Rian, Mbak Fani, Mbak Sylvia, dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bang Saiful sekali lagi, teman-teman. Oke. Tidak bisa meninggalkan. Terima kasih juga teman-teman yang dari Medan, dari Ternate juga, dari berbagai daerah. Oh, dari Udayana. Ternate. Iya, dari Dari Medan, dari Palangkaraya juga ada, Bang. Dari Bali juga ada, Bang.